Ya, kita kembali ke 30 tahun yang lalu pada saat saya masih jadi kuli, jadi gelandangan. Nah, kan tahu sakitnya. Jadi mereka ini ya kalau mereka bilang begini ya sudah. Intinya selesai kerjaan, kita jangan ada trouble. Yang ada nih kita terus bantu gitu. Oke, sahabat Radi Medan dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di gudang penyimpanan perkakas tenda punya salah satu pengusaha di kota Medan. Ini pengusahanya agak unik karena kalau malam itu hampir nggak nampak orangnya, hampir sama seperti saya kulitnya. Tapi wow, kita lihat bagaimana beliau dalam menyambut konsumen atau menyambut orang. Oke. Kabarnya beliau sudah nyampe di rumah. Kita akan langsung tanya-tanyai beliau tentang bagaimana kiat sukses untuk menjadi pengusaha tenda yang sudah dikenal se-Sumatera Utara ini. Oke, ikuti saya. Oke, sekarang kita akan temui Pak Bayanya langsung. Mungkin dia lagi bersama anggotanya. Ayo. Pak Baya, apa kabar Pak Baya? Apa Bang? Aduh, saya Bang. Baik-baik. Aduh. Oh, hujan-hujanan nih tinggalnya. Iya. Kamu kan mulai siap. Oh, ada apa Bang? Biasa, namanya pengusaha kan. Alah. Wajib didatang-datangi kan. Oh, enggak lah. Inilah Bang Mahmudnya. Anggota. Iya, Ini anggota semua nih hadir. Oke, gimana kita ini Bang? Sini Bang di rumah Bang. Oke. Anak Baya ini. Aduh. Ada training apa ini abangku ini datang hari? Jadi Ini Pani, anak yang paling kecil. Namanya Panisri. Panisri namanya. Panisri. Paling kecil. Inilah paling manja. Berapa anak Bang? Anak 3. Ada 3 ya. Ya, 2 cewek, 1 cowok. Itu berarti udah besar-besar Pak? Yang satu udah tamat SMA, satu masih SMA kelas 1, ini baru TK. Oh. Nah, Jadi kita sedikit santai memang Bang, lagi boleh. Suasana lagi hujan memang. Tadi kita sudah dari gudang, kemudian jumpa Abang tadi lagi meriksa jemuran ya kan. Kemudian kita kemari. Sebenarnya ada hal yang menarik ini terkait kegiatan Abang, yaitu di dunia terata ini Bang ya. Iya. Terata. Jadi tentunya Abang punya sejarah. Sebenarnya kenapa Abang kok bisa di bidang terata? Karena ini tidak banyak peminatnya nih Bang. Apa
kiat yang membuat abang sehingga menekuni usaha itu? Dulu di tahun 98 saya sama anak bibi saya namanya Syaboy. Mereka kan berteman di jalan darat. Jadi kebetulan orang tuh mau buka usaha terata ini. Bisnis lah orang tuh kan, dibawalah saya rapat ke Jagung Brastagi. Udah, jadi mereka bertiga, mereka tanya, gimana baik kamu masih mau join nggak? Saya bilang saya kan nggak punya modal, saya kerja aja lah, saya bilang. Ya sudahlah, saya kerja, saya bilang. Kerja di Terata juga? Iya, saya kerjalah di Terata, pagi, siang, malam, jadi pekerja kasar. Udah selesai. Pada saat tahun 2099 akhir ada yang jual saham si temannya, masuklah kita ya dengan usaha payah gitu. Habis itu ya bubar lagi. Tahun 2000 saya merit. Habis merit barulah saya buka usaha ini secara pelan-pelan. Kenapa kok bisa Terata? Karena udah pernah kerja di situ gitu? Udah pernah kerja di Terata, kita kerja di Terata. Sudah kerja di Terata, itulah kita jiwain. Dari mulai ya bawa mobil sendiri, muat sendiri, mobil truk, pickup, ya mobil pickup, ya kan, bawa sendiri, muat sendiri, pasanglah berdua sama teman. Ada yang itu pasang. Akhirnya lama-lama itu masih Terata jenis biasa itu? Besi bulat. Masih besi bulat ya? Masih besi bulat tahun 2000. Ya 2001 kami cooling down lagi, ajaklah hancur. Baru mulai lagi beli triplek, dikit main panggung. Intinya kan main panggung terus. Saya masih bawa mobil lagi 2001, 2002 mulailah saya mengejar flooring, pasang triplek, ini semua lah. Lama ya karena perjuangan kita itu mulailah sikit-sikit kita kumpul barang. Barulah barulah kita mulai di kantor gubernur kita buat perubahan. Tenda. Jadi, itu abang masuk ke instansi itu dari tahun berapa sebenarnya? 2003 Bang, 2003 udah mulai ya ke instansi. Udah mulailah kita kan pesan-pesan. Ya pertama ya dikit-dikit kita dipesan dikit. Ya lama-lama kita majukan lah gitu. Jadi jenis apa aja yang Terata yang Bapak ada? Saya punya sekarang Teratanya tenda roder ada. Tenda besi petak gitu dengan kualitas yang baik. Itu ada. Nah, sesudah itu saya tanya sama klien, mau kain baru apa second? Nah, kalau kain baru ini begini gitu. Jadi kita nggak ada sini lah, pokoknya begitu jumpa ini kainnya kain second, apa kain baru gitu. Kalau kain baru kita kasih kain baru. Jadi kalau untuk di total luasnya Terata yang Bapak punya kalau dipasang sekarang itu berapa meter itu? Kalau tenda roder kita ada hampir 5.000 meter. 5.000 meter persegi ya? Iya, 5.000 meter kalau tenda roder. Kalau tenda besi petak yang ini kita punya ada sekitar 8.000. Wow, 8.000. Kemudian kursi main juga ya? Kursi kita punya, iya kursi Futura. Itu berapa? Kita punya ada 3.000. 3.000. Nah, tapi itu abang saya, BPS rental. Bagi-bagi lah ya. Dia invest kemari ya. Dia nggak invest dia di situ. Gitu. Nah, dia taruh BPS rental, namanya Pak Punidin kan. Dialah yang di situ. Nah, kalau tenda-tenda untuk
pameran misalnya kan tenda kerucuk. Tenda kerucut itu? kita punya 5x5 ada 75 unit. 3x3 kita punya ada 150 unit. 2x2 kita punya 60 unit. Kalau flooring kita punya 6.000 meter. Wow, 6.000 meter ya. Ini Ini berarti jangka dari tahun 2000 sampai 2020. iya, Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Itu mulai naiknya itu berapa tahun merintis ini? Saya 3 tahun, Bang. Cuma 3 tahun merintis. Merintis tapi bukan dibeli cash gitu. Oh, tetap. Ada uang beli besi buat, ada uang beli besi buat. Dia sistemnya kita nggak taruh uang di tabungan. Dapat kerjaan ini ada uang, belikan besi suruh buat, belikan besi suruh buat. Di rumahnya untuk makan aja. Jadi modal aja semua. Modal semua. Oh, gitu pula ya. Jadi kita begitu ada pakai selep aja. ya, begitu ada ke pekerjaan dapat uangnya buat gitu. Wah, terkait ini anggota Bang ada berapa sekarang ini? Sekarang ini ada 90. Jadi di Covid ini tinggal paling ada 50-an. 60 lah, tapi silih berganti 90. 90 ya. 90 orang yang standby untuk membackup rata Abang ya. Itu udah termasuk tukang cuci, Tukang cuci, Masih semua ya? supir, udah ya. semua. Supir ada 5-6 orang supir. Terkait tentang anggota Bang yang sudah 90 orang ini, itu kan perlu manajemen yang baik Bang. Bagaimana Abang memanage anggota Abang sehingga ya ikut mensukseskan usaha Abang ini? Gimana? Intinya kita semua anggota wajib kerjasama. Karena ini kan bidangnya bidang kasar, kerja berat. Saya juga dulu bekas mantan anggota, saya juga tahu sakitnya. Jadi apa yang mereka keluhkan, ya kita ikutin. Kita selaku pemimpin, karena kita kan bukannya berdasarkan dari orang yang berada, kita orang yang nggak mampu. Dulu juga kita makannya makan ubi. Jadi sekarang ya kita kembali ke 30 tahun yang lalu pada saat saya masih jadi kuli, jadi gelandangan. Nah, kan tahu sakitnya. Jadi mereka ini ya kalau mereka bilang begini ya sudah. Intinya selesai kerjaan, kita jangan ada trouble. Yang ada nih kita terus bantu gitu. Jadi apa yang dirasakan mereka sebenarnya dulu sudah Bang rasakan. Sudah lebih dari mereka saya rasakan. Itu sehingga ada hubungan emosional antara Abang selaku owner dari usaha ini dengan anggota Abang ya. Ya. Kemudian Bang, ini kan nggak gampang Bang, nggak gampang untuk memanage satu usaha sehingga besar seperti ini. Dan siapa yang nggak kenal Bang Baya? Nah, ini sekarang IO mana yang nggak kenal Bang Baya? Nah, di Sumatera Utara ini kalau namanya Bang Baya itu udah dikenal karena banyak event-event besar itu yang nangani tendanya itu Abang. Jadi motivasi apa yang bisa Abang tularkan kepada orang lain untuk memulai satu usaha Bang? Intinya berpikir yang jernih, jangan saling menokohi sesama teman. Sudah, intinya ya kalau kita bilang bekerja keras kita udah IO udah dapat proyek dari situ. Kita selaku vendornya ya harus bekerja dengan baik. Nah, kita makanya kita bekerja keras, mereka juga yang harus terbaik untuk seluruh IO. Nah, jadi kan yang besar-besar mereka juga kepercayaan di kantor, kita juga gitu. Jadi karyawan kita juga kita tanamkan. Jangan sampai ada masalah ya, kita kerjasama. Berkat ini kita makan. Ayo sama-sama kita kerjain. Jadi motivasinya jujur, ya, berpikir positif dan kerja keras. Kerja keras. Nah, itulah yang harus dipegang oleh calon-calon pengusaha ini. Calon-calon pengusaha. Bekerja keras. Ini Abang bilang tadi bahwa usaha ini tanpa modal, itu gimana itu? Nah, ini memang Tadi Abang di luar apa ini ya, di luar rekaman ini tadi ada ngobrol-ngobrol dikit, kata Bang Baya usaha ini tanpa modal. Nah, ini tanda tanya besar, gimana kok bisa tanpa modal bisa segini besarnya kan? Nah, coba
Dulunya kan saya nggak punya barang, nggak punya apa-apa. Jadi saya hanya punya teman. Jadi relasi teman-teman saya kan banyak yang punya pengusaha tenda. Jadi saya punya relasi teman-teman itu yang dapat kerjaan, saya pakai barang mereka, suruh kerjain, saya punya keuntungan, saya bangun sedikit. Gitu ya. Nah, jadi saya pesan sama teman-teman, banyak teman-teman tukang tenda kan, kita pesan. Nah, jadi udah selesai itu, kita punya keuntungan, udah kita bayar mereka, ya sudah. Terus kita dikit-dikit buat barang. Karena sesama kita pengusaha tenda kan, belum nggak saya aja diurus, kan mereka juga harus punya project sendiri kan. Nah, maka itu kita ambil jalan keluar, kita belilah 10 triplek, 20 triplek, 10 batang, 20 batang. Sedikit awalnya habis itu beli mobil Chevrolet yang nggak ada pintunya, saya bawa sendiri, pasang sendiri berdua. Ya kan? Nah, itu. Jadi lama karena ketekunan kita, keseriusan kita, mulailah bertambah satu. Iya, Bang, kalau di total ini aset Abang ini udah berapa sekarang? Saya juga nggak tahu berapa. Yang jelas sudah miliaran ya. Utang di bank masih ada miliaran kok. Masih ada utangnya. Ini sekarang Bang. Ini terkait dampak COVID. Ini kita harus bahas juga Bang. Karena rata-rata kan banyak pengusaha-pengusaha itu yang malah mem-PHK ya karyawannya atau gulung tikar malahan di tengah COVID-19 ini. Ini gimana dengan Abang ini sekarang? Gini, karena kita berdasarkan dari bawah dulu, kita sudah menerima apa adanya. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Toh nggak saya sendiri, dunia. Intinya mereka kan wajib makan. Saya selaku pemimpin ya harus berpikir, bagaimana karyawan saya itu harus makan. Jadi apa yang Abang rasakan terhadap usaha Abang di tengah pandemi ini Bang? Tengah pandemi ini saya hanya berpikir bisa bayar kredit aja mobil, ke kredit bank, dan karyawan saya tetap bisa bergaji. Tapi jelas berdampak ya Bang? Iya, yang penting yang namanya tabungan yang kita ini wajib kita keluarkan untuk mereka. Jadi terkorek lah semua tabungan itu ya? Iya, itu diwajibkan. Karena apa? Kalau nggak ada mereka saya nggak bisa kerja. Iya. Jadi teringatnya Bang, sebelum pandemi itu tentunya udah ada jadwal-jadwal yang harus Abang isi kan? Sudah ada. Itu gimana itu kondisinya Bang? Ya itu kan bukan disengaja. Itu ya yang udah kita pasang di PRSU juga bongkar, pasang di Sibolga juga kita bongkar, pasang di sini-sini, yang nggak jadi acara ya itu namanya ya minusnya ya harus kita terima. Masa untungnya aja kita terima? Harus menerima segala kondisi. Harus menerima. Kita dimarahin orang pun kita harus menerima. Kenapa kita dimarahin? Karena kita salah. Lambat datang barang pun kita juga dimarahin kan gitu. Intinya kan kita harus menerima dengan apa adanya, tapi kita nggak perlu punya dendam sama orang. Intinya kita nggak boleh dendam, iri, dengki dalam hidup. Apalagi dalam berbisnis ini. Dalam berbisnis ini. Karena dalam dunia berbisnis seperti tenda ini, ya maaf cakap banyak yang saling menjatuhkan, saling mengini. Ya itu biasa dalam bisnis. Intinya kita jangan niat menjatuhkan orang. Jadi kalau di total Bang, kegiatan yang sudah seharusnya Abang isi, tapi gara-gara pandemi itu ada berapa kira-kira Bang di Sumatera Utara ini? Agenda yang batal gitu. Sekitar 20 yang gede-gede lah. Yang gede-gede 20 yang batal ya? Yang batal. Gara-gara pandemi gini. Ya. Termasuk PRSU kemarin. PRSU semua. Jadi itu yang besar ya? Itu yang besar. Intinya kan kita seperti ini. Kita harus legowo dan harus menerima dengan keadaan apa yang kita punya. Kita nggak selamanya juga di atas. Pasti kita kembali lagi ke dasar. Back to basic namanya. Back to basic. Basic. Iya, itu back to basic itu wajib pasti ada, siapapun orangnya. Karena kita cari uang ini pakai masa. Oke, sekian udah selesai. Ini Bang, terakhir Bang, apa
target abang, apakah hanya cukup sampai di sini usaha abang atau ada rencana abang ke depan terkait tenda ini? Saya Ada pengembangan usaha misalnya gitu. yang paling saya mau mengembangkan hanya untuk menambah apalah unit lagi supaya banyak pekerja masuk ke sini. Mana yang susah-susah itu bisa bekerja di sini. Karena saya juga berasal dari orang susah. Saya berasal dari anak yatim piatu, yang kasih makan saya juga nih bibi saya, nenek saya. Nah, saya umur 9 tahun mama meninggal. Terus bibi yang kasih makan, bibi kami yang di sini. Bibi itu anaknya 7 tambah saya, tambah kami 4, 11. Mereka yang kasih makan kita. Nah itu, jadi ya berdasarkan itu kita menambah unit. Bagaimana anak-anak yang nggak ada sekolah ini juga bisa datang sekolah kerja ke sini. Mereka punya penghasilan, bawa kasih makan anak istrinya. Oke, sahabat Radi Medan yang telah menonton tayangan ini, banyak hal yang harus kita pelajari tentang kisah suksesnya Bang Bayat. Ya, jadi ada beberapa item yang kita tangkap. Pertama, kalau mau merintis satu usaha harus berpikiran positif, benar ya Bang ya? Harus jujur dan bangun komunikasi yang baik dengan orang lain, benar ya Bang? Benar. Itu ya. Kemudian gigih, jangan patah semangat. Ya. Oke. Demikian sahabat Radi Medan, sampai ketemu lagi dalam jumpa tokoh berikutnya. Apakah tokoh dan pengusaha nanti akan kita lihat di tayangan Radi Medan berikutnya. Makasih ya Bang. Ya. Semoga tetap sukses. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Salam kebajikan. Cikui, cikui, cikui. Cikui, cikui, cikui. Iya, ada dong. Cikui, cikui, cikui. Pernah kami pergi kemana ke Pagurawan. Pagurawan mau cek lokasi. Kebetulan jalan Pagurawan itu belum aspal, masih apa tanah abu lah. Jadi di depannya ada truk, kami di belakang. Di abu nggak nampak jalan. Terus saya naikkan kaca. Nah kan Pak Baya suka ngerokok di dalam mobil, jadi nggak hidup AC lah. Jadi karena dengan abu itu tutup kacanya, hidupin AC-nya. Nah, kaca. Tutup kaca samping kiri kanan kan. Maksudnya supaya jangan masuk abu. Ditutup dari atas, dari bawah dia masuk. Abunya dari bawah masih. Dari bawah. Bolong-bolongnya. Bawah bolong. Keropos.